adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Eka di channel Sekolah Dasar TV. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulismu ya untuk mencatat hal-hal penting di pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, adik-adik harus tahu pembahasan hari ini adalah 1. Mengetahui informasi dalam teks. 2. Mengidentifikasi berbagai penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. 3. Mengetahui jenis dan fungsi properti dalam tari. Yuk, kita mulai pembelajaran kali ini. Semangat ya! Kakak akan membacakan cuplikan cerita tentang kakek Husin dan penyakit yang dialaminya. Simak baik-baik ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur, dan posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan 6. Kesadaran menurun. Setelah menyimak cerita kakek Husin, adik-adik siapkan buku latihan ya. Silakan adik-adik jawab soal-soal berikut. Apa penyebab penyakit asma? 2. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? 3. Apa gejala awal penyakit asma? 4. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? 7. Adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Baiklah, kita akan bahas bersama. 1. Apa penyebab penyakit asma? Coba tengok jawabanmu. Penyakit asma disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Soal kedua. Apa yang terjadi pada orang pernapasan penderita penyakit asma? Terjadinya penyumbatan saluran pernapasan. Apa gejala awal penyakit asma? Yang pertama, batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya, rasa berat di dada, dahak sulit keluar. Soal keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal,
Sianosis atau kulit kebiruan dimulai sekitar mulut. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Kesadaran menurun. Hal nomor 5, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Karena dapat mengancam jiwa penderita sehingga harus ditolong. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Tidur dalam posisi duduk. Hal ketujuh, adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Selain asma, Kak Eka akan memberitahu adik-adik mengenai gangguan pernapasan yang lain. Di antaranya influenza, faringitis, bronkitis, ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Influenza. Influenza disebabkan oleh virus influenza yang biasanya ditandai dengan demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek dan batuk. Faringitis biasa kita sebut dengan sakit tenggorokan, disebabkan oleh bakteri dan virus. Biasanya menunjukkan gejala yang demam, sakit kepala, batuk, dan akan membuat kita merasa sakit saat menelan. Bronkitis. Bronkitis adalah suatu keadaan di mana bronkus atau saluran udara utama pada organ paru-paru terkena infeksi sehingga mengalami inflamasi. Kebiasaan merokok menjadi salah satu pemicu bronkitis. ISPA. Infeksi saluran pernapasan atas dipicu oleh bakteri pneumococcus, rhinovirus, dan adenovirus. Penyakit tersebut menyerang bagian paru-paru, tenggorokan, serta sinus. Adik-adik, kita pasti menginginkan badan selalu sehat ya. Untuk itu, Kak Eka ingatkan untuk selalu berolahraga. Adik-adik melihat orang senam atau melihat orang yang menari, Kak Eka yakin pasti sudah pernah ya. Coba perhatikan gambar tarian berikut ini. Tari di samping adalah tari kelana topeng. Ada yang unik dari tarian ini. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Dalam tarian kelana topeng, penari menggunakan topeng sebagai properti. Coba perhatikan. Apa sajakah properti yang digunakan penari di samping? Tari piring menggunakan properti piring. Tari rangguk ayak menggunakan properti rebana. Adik-adik, bantu Kak Eka menjawab soal latihan ini yuk. Apa yang dimaksud properti tari? Jawabannya adalah alat yang digunakan sebagai pelengkap dalam pementasan tarian. Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Topeng, rebana, panah, piring, dan payung. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Jawabannya adalah sesuai dengan tema tarian. Apa fungsi properti tari? Menambah nilai keindahan dan pelengkap pementasan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua tentang informasi dalam teks, penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan,
jenis dan fungsi properti dalam tari. Semoga bermanfaat. Tonton terus channel Sekolah Dasar TV untuk video-video pembelajaran yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you next time adik-adik. Bye.